Banyaknya potensi pendapatan yang bisa diraih dalam pengelolaan banyu limbah seakan terabaikan, salah satunya di sepanjang Jalan Ayani Banjarmasin. Karena di sepanjang jalan tersebut kada hanya berdiri mal wan rumah sakit, namun tumbuhnya hotel wan perkantoran. Selain itu, belum terpasangnya jaringan yang hingga kada bisa terkoneksi ke PDPAL Banjarmasin. Banyaknya potensi pendapatan yang bisa diraih dalam pengelolaan banyu limbah seakan terabaikan, salah satunya di sepanjang Jalan Ahmad Yani Banjarmasin. Karena di sepanjang jalan tersebut kada hanya berdiri mal wan rumah sakit, namun tumbuhnya hotel wan perkantoran. Potensi ini kada tergarap dengan baik masih belum terpasangnya jaringan hingga kada bisa terkoneksi ke PDPAL Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Pasar Pagi Kelayan Luar Banjarmasin Tengah. Demikian dinyatakan anggota Pansus Perubahan Badan Hukum PDPAL Banjarmasin Muhammad Isnaini. Wayah pembahasan di ruang mini DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Senin 14 Juni 2021. Politisi Partai Gerindra menegaskan dengan terpasangnya jaringan perpipaan limbah yang melalui kawasan Jalan Ahmad Yani, maka sangat berpotensi menambah pendapatan asli daerah. Muhammad Isnaini menyatakan Banjarmasin jangan hanya bertumpungan pada pendapatan perdagangan wan jasa, tapi harus bisa menggali dari berbagai sektor agar PAD saban tahunnya terus bertambah. Potensi penambahan PAD ini, ujar Muhammad Isnaini, bisa terlihat di pengelolaan sanitasi ini karena mulai dari hotel, mal, wan perkantoran, bahkan kada menutup kemungkinan di kawasan perumahan sangat memerlukan adanya jasa pengelolaan banyu limbah. Namun keseriusan dari PDPAL Banjarmasin dalam mengelola sanitasi hingga meningkatkan PAD, ujar Muhammad Isnaini, sangat diharapkan jangan sampai modal yang diberikan pemerintah kota kada tergarap dengan baik. Muhammad Isnaini berharap perubahan status ini membawa banyak manfaat bagi kota Seribu Sungai ini. Misalnya kemarin kan kita menginvestasikan rencana bahwa adanya jaringan dari Ayani, Pak. Nah, itu kan kita berharap bahwa memang banyak sekali hotel-hotel yang ada di Ayani yang notabene tidak dikelola oleh PDPAL. Nah, apalagi mungkin ada jaringan-jaringan di lain sebetulnya bisa kita garap lah seperti itu. Nah, kira-kira dari gambaran pian ini ada nggak bahwa adanya PAD, dan ini kan sebuah energi yang saya kira sangat kita harapkan sebetulnya. Banjarmasin hanya bertumpu dengan kota perdagangan jasa, dari segala pengelolaan saja kita minus, kan tidak seperti itu gitu. Nah, mungkin dari pian mungkin ada gambaran misalnya di Ayani, kalau kita tempatkan jaringan ini akan kita mendapatkan pengelolaan berapa, terus mungkin di daerah lain juga seperti apa. Nah, inilah yang mungkin juga bisa meyakinkan kami sebagai salah satu stakeholder untuk bisa mendapatkan informasi ini secara baik. Rancangan PDPAL ini mengacu pada ketentuan pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, contoh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta pasal 114 Perpres Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka dipandang perlu untuk disesuaikan.